Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Recording in progress. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi. Ada Barus loh. Iya bener ya, Barus ya. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar ya. Ada berapa orang ini? Di depan saya kelihatannya Bu? cuma 6 orang. Bener nggak? Dengar, Bu. Apa, Bu? Dengar. Ada berapa orang yang ikut? 6 ya, bener ya. Berarti bener ya. Berarti juga lihatnya juga 6 orang. Oke. Lainnya sidang, Bu. Kenapa? Lainnya sidang, banyak yang sidang, Oh, Bu. banyak yang sidang ya. Oke, yuk kita mulai ya. Pada ibadat kali ini judulnya adalah berjalan bersama Tuhan. Gimana? Ada problem? Bisa kita lanjutkan? Ya, nggak ada, Bu. Bentar. Udah, Bu. Lanjut, Bu. Sudah.
Jadi nanti kalau pas Bu Ati bicara, kalau nggak dengar kamu angkat tangan ya, angkat tangan biar Iya, Bu. Bu Ati nggak ngomong Ya, terus, kamunya nggak denger ya. Mati kan ya? Charles kiri Udah, kiri lanjut, kalau Bu. kau tahu kan. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, kenapa? Lanjut, Bu. Ada Ya, apa? Bu. Udah posisi speaker Bu, ntar Bu. Oh ya sudah, nggak dibetulin dulu biar anu kan tuntas. Kalau Bu Ati bicara, kalian lagi betulin speaker kan jadi nggak konsen, nggak apa-apa, dipastikan dulu, diberesin dulu. Dipastikan suara Bu Ati terdengar jelas, terus kalian berenam sudah duduk di depan semua, baru kita mulai ya. Halo, tes sudah? Sudah beres kah atau masih proses? Halo, bisa mendengar suara saya? Ntar ya, Bu. Oke, bentar Oh, ya. ada di speaker. Ya, kabari Bu Ati kalau kalian udah siap, udah dengar suaranya. Speakernya nggak bisa. Speakernya nggak bisa, tidak dengar suara Bu Ati di situ? Bisa, bisa. Bisa, bisa, Bu. Bisa? Bisa kita mulai sekarang? Volumenya. Recording stopped. Hari ini teman-teman kalian banyak yang menjalani sidang ya. Hanya 6 orang ya yang ikut ibadat hari ini ya, benar ya? Ada 6 orang ya. Jadi ada yang pemeriksaan jaksa, Hmm, ada yang pembacaan putusan, Bu. Oke. Ini berarti yang 6 orang di sini itu yang udah selesai semua ya putusannya, udah sidang ya? Atau ada juga yang masih nunggu putusan? Halo. Sudah nggak dengar suara saya lagi, nge-freeze lagi ya? Halo, Shalom. Kita berjalan bersama Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Sekarang sebenarnya Bu Ati pengen ngasih pertanyaan ke kalian semua. Apakah saat ini kalian semua sudah merasa berjalan bersama Tuhan? Yuk dijawab di chat juga nggak apa-apa. Hah? Halo, diulangin pertanyaannya, nanti dijawab di chat juga nggak apa-apa deh. Bu Ati menanyakan, apakah kalian berenam yang sedang mengikuti ibadat ini, apakah sudah merasa berjalan bersama Tuhan? Oke, sudah ya. Berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Sudah merasa berjalan bersama Tuhan ya. Yuk sekarang kita buka di Ulangan 6. Alkitabnya dibuka, Ulangan 6, 5 sampai dengan 12. Ulangan 6. Sama doa. Ya Bu. Ulangan. Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan 12. Ayo dibuka. Ayat
5 sampai 12. Ya. Atau kalian lihat di layar itu sudah ada juga itu. Ulangan 6 ayat 5, Bu Ati baca ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan Ya, Bu. Sudah. segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Kasihilah. dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Oke. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Tadi di ayat pertama kan dikatakan ya kalian harus atau kita semua ini harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi, mengapa saat ini Bu Ati mengajarkan atau mengulangi pelajaran berjalan bersama Tuhan? Bu Ati yakin kalian mungkin sudah dengar, bahkan tadi sudah mengakui ya kalian bahwa sudah berjalan bersama Tuhan. Nah, kalian ini semua kan laki-laki, pemimpin keluarga. Jadi sudah seharusnya kalian ini mengulang-ulang, membicarakannya saat engkau duduk, saat engkau rebahan, saat engkau di dalam penjara. Kamu semua harus mengulang-ulang bahwa kita semua ini harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, kalian ini kan semua pemimpin keluarga ya. Jadi ulangan 6 ayat 5 dengan 12 ini harus menjadi peganganmu sebagai kepala keluarga. Lanjut ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Iskak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Jadi, di dalam ulangan 6, 5 sampai dengan 12 ini, kalian semua itu harus berhati-hati atas hidupmu, harus mengasihi Tuhan, supaya engkau diberkati, hidupmu enak, walaupun di dalam lapas, di dalam penjara, tetapi engkau dibedakan karena engkau berjalan bersama Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan?
yang nggak kelihatan tapi ada. Ayo, bagaimana? Tahu nggak? Caranya gimana sih? Cara mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan loh. Tuhan ini nggak kelihatan, tapi ada. Karena tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana cara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan tapi ada? Mana? Biasakan ngomong sendiri. Ini loh saat kamu apa? Diam sendiri. Biasakan kamu tuh ngomong sama dirimu sendiri. Biasakan ngomong kamu seperti komunikasi sama Tuhan. Tuhan, aku mau hidup sesuai arahan-Mu. Aku nggak mau Tuhan kembali ke masa laluku yang kelam, masa laluku yang suram. Kayak tadi tuh loh, lagu yang kalian nyanyikan sebelum mulai itu loh. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ya kan? Tadi kalian menyanyikan lagu itu kan? Nah, ada yang chat nih, tidak menjadi tawar dan keras hati. Betul. Cara mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan tuh itu nggak tawar hati. Lagi. Ya. Selalu ngomonglah dengan dirimu sendiri seperti kamu berhadapan dengan Tuhan. Bayangin aja, ini walaupun aku di lapas, di dalam penjara, sepertinya aku diem aja, bengong, ngalamun, tapi enggak. Di dalam hatimu tuh ngomong sendiri, Tuhan, aku mau hidup sesuai arahan-Mu Tuhan. Aku mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Aku enggak mau tawar hati Tuhan. Itu kan ya tadi ya, yang jawab itu ya. Enggak mau tawar hati, mengasihi sesama kita, rajin berdoa. Ini loh, Alkitabmu ini loh, sering dibuka. Coba hari ini siapa yang sudah baca Belum ada. Alkitab, sudah baca firman Tuhan? Ada nggak? Coba angkat tangannya, pengen lihat. Ya. Mana? Siapa yang sudah baca Alkitab hari ini? Hari ini belum, Bu. Kenapa? Belum. Ada, Bu. Coba kamu chat, Bu Ati nggak dengar soalnya, biar jelas, biar enak komunikasinya. Apa? Belum. Belum, Pak. Udah. Siapa yang sudah, siapa yang belum, ayo ditulis. Yang udah siapa? Sudah, Bu. Baru sudah. Sudah. Oke, lainnya yang belum, hanya baru yang sudah. John Ribu yang udah. Oke. Yang belum mau kapan? Ditanyain loh sama Tuhan. Karena sebelum dulu. Hari ini kan. Charles belum, mau kapan bacanya? Gitu. Hari ini. Wow. Yang belum ditanya nih sama Tuhan nih, mau kapan itu? Jadi, saat kamu membaca firman Tuhan ini, Udah bagus sinyal. sudah bagus ya sinyalnya. Saat kalian membaca firman Tuhan ini, Tuhan ini berbicara sama kamu. Jadi tadi kan berjalan bersama Tuhan, ada yang berdoa. Nah, kalau berdoa itu kan kamu yang ngomong sama Tuhan, kamu yang curhat sama Tuhan, kamu yang cerita sama Tuhan, kamu yang mohon sama Tuhan, itu berdoa. Tuhan, aku pengen cepat keluar dari lapas, itu kamu berdoa. Tuhan, aku minta rezeki yang banyak, itu kamu minta sama Tuhan, kamu ngomong sama Tuhan. Saat kamu baca firman Tuhan, saat kamu baca Alkitab, itu saatnya Tuhan giliran berbicara sama kamu. Jadi, kalau mau berjalan dengan Tuhan yang benar, kita tidak boleh egois, nggak boleh ngomong terus, nggak boleh hanya minta terus. Giliran Tuhan mau ngomong, kamu nggak mau dengar. Ayo, ya apa gimana? Benar nggak apa yang diomongin Bu Ati? Benar. Benar, Bu. Nah, Benar ya. Ini tuh luar biasa loh, firman Tuhan ini tuh kalau kita meninggalkannya, itu hidupmu akan muter-muter di sekitar situ saja. Tidak ada perubahan. Tidak ada progres. Buat itu selalu mengingatkan,
bahwa kalau hidupmu ini tanpa firman Tuhan, kamu akan babak belur. Nanti selesai hukuman, keluar, lupa nggak baca firman Tuhan lagi, terjerumus lagi, balik lagi. Jadi harus kamu ingat selalu. Tadi kan di ulangan 6 tadi yang dikatakan kan, kita semua ini harus mengulang-ulang. Mengasihi Tuhan tuh harus diulang-ulang, kamu ingatkan bahwa terus kalian ini juga semua laki-laki, semua kepala keluarga harus mengingatkan anak-anakmu. Kalian semua ini harus menjadi contoh yang baik untuk anak keturunanmu. Harus mengasihi Tuhan. Harus tertulis tadi di dahi, di tiang pintu, di pintu. Tertulis itu mengasihi Tuhan. Harus diingat-ingat, harus diulang-ulang. Saat kamu rebah, saat kamu bangun, saat kamu sakit. Harus kamu ingat. Dan cara mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan itu harus selalu kamu biasakan ngomong sendiri, Tuhan, aku mau hidup sesuai arahan-Mu. Jadi hatimu, pikiranmu, mulutmu ini selalu kau ucapkan firman Tuhan saja. Supaya apa? Supaya hidupmu diberkati, supaya hidupmu enak, sama-sama di dalam lapas atau di dalam penjara, tetapi hidupmu dibedakan dengan yang lain. Contohnya apa sih, Bu? Hidup di lapas kok bisa dibedakan dengan yang lain? Loh, kalau kamu dekat sama Tuhan, apa aja tuh dibikin mudah. Ya kan? Kamu di situ kan kamar mandi, toilet kan harus ngantri kan? Kan tidak satu orang satu kan, setahu saya ya. Iya kan? Kalau hidup dibedakan, saat mau pakai kamar mandi, saat mau mandi, tanpa antri langsung, itu termasuk berkat loh. Kamu jangan lupa. Bisa bernafas, bisa makan enak, walaupun makanannya nggak enak, tetapi kamu merasakan makan enak, itu juga suatu berkat. Ya kan? Jangan sampai hari ini sudah diingatkan dari saya ya, mewakili tim KKS berjalan bersama Tuhan, ulangan 6, 5-12 yang tadi kita baca, hanya masuk di dalam pikiranmu, mulutmu, hatimu, hanya sekilas saja 5 menit, terus setelah selesai Zoom ini kalian lupa, nggak kalian ingat-ingat, nggak diulang-ulang lagi, ya akan tanpa progres hidupmu. Yuk kita buka di ulangan 28 yuk. Dulu Bu Ati udah pernah sih di situ ulangan 28, tapi nggak apa-apa ya, diulangi lagi ya, biar inget ya. Ini ulangin kan? Ulangan 28. Berkat. Ya, ulangan 28 berkat. Ayo dibaca, Barus, ulangan 28 ayat 1. John Ribu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Coba ini loh. Amin. Kedua, ayo siapa yang mau baca yang kedua? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
Nih, Ayat 3. mau. Baca ini, Itu baca semua. sini nah. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ayat keempat. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adananmu. 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. 8. Amin. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah padamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Lanjut 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu dan hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepada hari ini, kau lakukan dengan setia. 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Nih yang 14 ini ya diulangi. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi berkat ulangan tadi, ulangan 281 sampai dengan 13 yang akan diberikan kepadamu, dijanjikan kepadamu, itu tidak berlaku jika engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Menyimpang ke kanan dan ke kiri itu tadi baca firmannya males, ya kan? Kalau kamu nggak ulang-ulangi, nggak dibaca, kan kamu lupa ini. Ada berkat yang sudah Tuhan tuliskan di dalam firman ini. Ya kan? Coba. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, harus setia loh, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala di bumi ini. Ya kalau saat di penjara ini Tuhan cara mengangkatmu ya itu tadi, apa yang kau kerjakan itu mudah, lancar. Mungkin bukan kamu yang dikunjungi saudaramu, tetapi teman mungkin sekamarmu yang dikunjungi bawa makanan lebih, kamu dapat bagian itu, termasuk hidup enak karena berjalan bersama Tuhan. Kebalikannya, yang mulai ayat 15 ini kutuk semua.
males baca firman Tuhan, tapi pengennya cepat keluar dari lapas, pengennya segera ada yang bantu nolongin. Itu namanya egois, yang Bu Ati bilang tadi. Berdoanya iya, berdoa. Oke, bagus berdoa itu. Tetapi tanpa baca firman Tuhan, menjadi sia-sia. Karena di saat kita tekun membaca firman Tuhan, diulang-ulang, itulah saatnya Tuhan berbicara kepada kita. Iya kan? Sekarang kamu coba deh, ngobrol berdua antara Barus atau sama siapa itu ngobrol, tapi yang ngomong satu orang itu terus. Kan yang dengerin capek. Iya kan? Oleh sebab itu, sekarang ini kalian semua sudah tahu cara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan tapi ada. Silahkan kalian praktekkan. Tiap hari itu loh mau tidur, ngomong sama diri sendiri dalam hati, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah-limpah yang Kau berikan. Itu harus kalian ucapkan dengan sadar supaya pikiranmu, mulutmu, hatimu itu tidak hanya memikirkan hal-hal yang sia-sia. Ya kan? Jadi memang harus kamu latih dirimu ini. Memang membaca firman Tuhan itu apa ya? Malas, tulisannya kecil-kecil, kadang nggak mengerti artinya, nggak tahu artinya Bu. Bahasanya itu nggak mudeng saya Bu. Tetapi ada beberapa firman Tuhan ini yang ya kayak inilah Ulangan 28 ini mungkin tanpa Bu Ati ajarin tuh kalian sudah tahu artinya, ya kan? Ya enggak? Mudah sekali ini dipahami Ulangan 28. Ulangan 6 tadi 5 sampai dengan 12. Tetapi masalahnya apakah sudah kalian ulang-ulang? Ya kan? Tadi yang belum baca firman Tuhan hari ini minta tolong ya. Ya Bu. Minta tolong dibaca firman Tuhannya. Yang sudah baca, kalau masih banyak waktu luang, dibuka lagi. Ngobrolinnya, gosipin ini aja. Firman Tuhan. Biar hidupmu tuh diberkati. Biar iblis itu tidak dengan mudahnya menjerumuskan kamu lagi. Ya kan? Kalau ada minimal 2 orang berdoa, sama-sama membaca firman Tuhan, Tuhan pasti hadir, Tuhan pasti mengikutimu, Tuhan pasti berjalan bersamamu. Tetapi jika ada 2 orang atau lebih, ngomonginnya yang jorok, porno cabul, ngomonginnya hal-hal yang najis, apa iya Tuhan itu mau bersamamu, mau berjalan bersamamu, ya kan? Oleh sebab itu, tadi sudah paham ya apa yang Bu Ati sampaikan. Paham apa belum? Coba. Paham Bu. Paham ya, sudah jelas ya. Bahkan tadi yang memimpin doa itu keren loh doamu loh. Kalian mendoakan temanmu yang sekarang sedang sidang. Jadi persahabatan kalian tuh sepertinya udah bagus sekali ya. Udah keren. Untuk itu boleh ditambah yang tadi belum baca firman, dibiasain baca firman Tuhan sebelum mungkin melakukan apa-apa, daripada ngantri nungguin kamar mandi mau mandi, pegang ini Alkitabnya dibaca. Begitu saja hidupmu. Dan jangan lupa kalau nanti sudah keluar, berkumpulnya, bergaulnya itu hanya dengan orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Begitu tahu
orang yang dekat dengan kamu, ngomongnya hanya hal-hal yang sia-sia, tinggalin teman yang seperti itu, jauhkan daripadamu. Oke, setuju ya? Setuju, Bu. Ada pertanyaan? Bu. Hmm? Enggak, Bu. Gak ada pertanyaan? Ya, Bu. Berjalan bersama Tuhan, sudah tahu caranya, cara mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan tetapi ada, udah tahu ya tadi caranya ya. Ya, Bu. Apa caranya coba? Berdoa. Terus, apalagi? Baca firman. Baca firman, Bu. Mengasihi, Setiap hari. melakukan perintahnya, Bu. Melakukan perintahnya, biasakan ngomong sendiri sama dirimu sendiri. Tuhan, aku mau hidup sesuai arahanmu. Tuhan, aku enggak itu ya, diulang-ulang, diomongin lagi. Ingat, ingatin lagi, kalian semua laki-laki sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, kamu wajib mengulang-ulang, mengajari anakmu. Di ulangan 6 tadi ya, ayat 5 sampai dengan 12. Tanggung jawabmu. Oke? Bu. Sepakat ya? Sepakat, Bu. Oke, demikian. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ayo kita berdoa ya sebelum tutup. Sebelum Bapak tutup. Ini tadi jadinya tinggal berlima ya? 6, Bu. 6, Bu. 6. Tujuh, Bu. Oh, malah tambah ya. Oke. 7. Yuk, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menutup ibadat kali ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, hari ini Engkau sudah memberkati kami semua dengan sinyal yang sudah lancar, sehingga kami yang berada di lapas Bengkulu bisa belajar membaca firman-Mu dan sepakat untuk mengulang-ulang apa yang sudah tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan 12, Ulangan 28, bahwa kami harus mengajarkan apa yang sudah tertulis untuk mengasihi-Mu. Walaupun Engkau tidak kelihatan Tuhan, tetapi Engkau ada. Dan kami mau seperti-Mu Tuhan Yesus yang sempurna. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, dan kami mohon untuk kami semua yang berada di dalam lapas dapat menjalani hukuman dengan baik, dengan hati yang ikhlas, dengan sukacita. Dan semoga teman-teman yang sedang menghadapi sidang mendapat putusan yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Tuhan, berkati kami berlimpah-limpah, sehingga kami bisa juga memberkati teman-teman atau orang-orang lain. Amin. Terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Dari Recording KKS stopped. makan siang ya untuk kalian semua ya. Selamat makan siang, Tuhan memberkati. Halo. Sampai ketemu minggu depan.